Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam edisi Renungan Harian Keluarga Kamis 16 Desember tahun 2021. Bersama dengan saya, Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Saudara-saudaraku, apa kabar hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati, bahkan senantiasa selalu dalam penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan di saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Namun sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pemilik kehidupan dan penghidupan kita umat manusia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebesaran-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat manusia. Engkau telah menjaga kami dalam peristirahatan semalam. Dan di pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kuat dan diberkati. Dan di saat ini Tuhan, sebelum mengawali akan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami tertunduk di hadapan-Mu, datang ke hadirat-Mu, ingin membangun suatu persekutuan beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, taruhkan hikmat bagi kami semua. Sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan boleh memberlakukan firman-Mu dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami, aktivitas kami, dimanapun kami pergi dan berada. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam perjanjian baru. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-43. Lukas pasal 1 ayat yang ke-43 di bawah perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia, Maria dan Elizabeth. Dan beginilah firman Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Saudara-saudaraku, tentu ada puji dan syukur yang kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kasih-Nya, karena kebesaran-Nya, karena kemuliaan-Nya. Sehingga kita boleh ada di saat ini, boleh berjumpa melalui channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dalam renungan harian keluarga dengan tema saling menghormati sebagai wujud persaudaraan. Saudara-saudaraku, lewat pembacaan kita di saat ini dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-43 sebenarnya mau menunjukkan sesuatu hal luar biasa tentang bagaimana kita sebagai umat manusia yang adalah makhluk sosial, yang kehidupannya akan selalu terkait dengan manusia lainnya. Oleh karena itulah kenapa kita harus membangun suatu hubungan yang baik atau membangun kepercayaan yang baik dengan sesama kita manusia. Dan hal ini pun juga saudara-saudaraku berlaku bagi kita selaku umat yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Di mana kita sebagai anak-anak Allah harus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan Allah kita, sehingga akan ada kepercayaan
yang konkret di antara kita dengan Tuhan Allah kita. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita membangun hubungan yang baik atau ketika hubungan baik itu terjalin, maka secara otomatis akan terbentuk suatu kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu boleh dijaga oleh orang yang dipercayakan, maka itulah wujud nyata dari persaudaraan yang saling menghormati. Seperti tema perenungan kita di saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Lukas 1 ayat 43 menceritakan bagaimana Maria datang mengunjungi Elisabet yang tinggal di Yehuda. Kunjungan Maria sebagai wujud persaudaraan yang merasa mempunyai kewajiban untuk datang, membagi kebahagiaan, mendoakan, dan memberikan semangat kepada Elisabet yang sedang mengandung. Kunjungan ini membawa sukacita, kebahagiaan, dan berkat tersendiri bagi Elisabet. Elisabet berkata, "Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku?" Ungkapan yang begitu luar biasa, ungkapan yang begitu bersukacita dan bertanya-tanya, siapa torang? Sehingga Tuhan begitu mengasihi torang. Itu juga merupakan suatu bentuk respon kita kepada Tuhan Allah. Dan itu yang tergambar dari respon Elisabet atas kunjungan Maria. Nah, saudara-saudaraku, reaksi Elisabet atas kunjungan Maria, di mana ia merasa tidak layak untuk dikunjungi oleh Maria dan mengakui anak dalam rahimnya adalah Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai keluarga Kristen, mari kita mencontohi hubungan persaudaraan Maria dan Elisabet ini. Kita tunjukkan rasa menghormati satu dengan yang lainnya dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat maupun masyarakat, dalam kehidupan persahabatan, pertemanan, bahkan juga dalam kehidupan suami istri, suami menghormati istri, istri menghormati suami, anak-anak menghormati orang tua, bahkan orang tua menghormati anak-anak, bahkan juga saling menghormati sesama manusia, terlebih menghormati Tuhan yang telah menciptakan manusia dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat juga pembacaan kita di saat ini, kita hendak diajarkan untuk hidup saling menghargai dan saling menghormati. Ada closing statement yang ingin saya sampaikan dalam mengakhiri akan khotbah di saat ini, yakni jika kita mau dihargai, dipercaya, dan dihormati oleh orang lain, maka belajarlah dari sekarang ini untuk hidup dengan baik, menghargai dan menghormati, juga mengasihi orang lain. Bahkan belajarlah untuk menjaga setiap hal yang dipercayakan orang lain kepada kita, sekalipun suatu saat nanti hubungan kita dengan mereka tidak lagi dalam keadaan baik-baik saja, ataupun hubungan kita yang tidak lagi akrab satu dengan yang lainnya. Karena dari situlah ketika kita mampu menjaga kepercayaan orang lain, ketika kita mampu menghargai, karena dari situlah kita akan
menunjukkan, akan menampakkan bagaimana sifat dan karakter kita yang sebenarnya. Ketika kita hidup menghargai, ketika kita hidup saling menghormati, dan juga saling menghargai satu dengan yang lainnya, maka penyertaan dan penjagaan Tuhan akan senantiasa bersama-sama dengan kita, dan kita akan hidup rukun dan damai satu dengan yang lainnya. Demikian firman Tuhan. Amin. Dan di saat ini kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena berkat kemurahan-Mu, sehingga kami telah mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Firman yang menguatkan kami, firman yang mengajarkan kepada kami untuk hidup saling menghargai, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Firman yang mengajarkan kami untuk terus membangun hubungan yang baik dengan sesama kami manusia sebagai wujud persaudaraan. Kami diajarkan untuk menjaga setiap hal yang telah dipercayakan orang lain terhadap kita. Sehingga ketika kami mampu mewujud nyatakan akan firman-Mu, saling menghormati sebagai wujud persaudaraan itu, maka benar-benar kami telah memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Benar-benar kami menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi, landasan iman kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di saat ini, sebelum kami menjalani akan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami meminta tuntunan dan pertolongan Tuhan. Biar kiranya senantiasa selalu bersama-sama dengan kami, menjaga dan melindungi kami kemanapun kami pergi dan berada. Terpujilah Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas. Dan jangan lupa untuk terus ikuti renungan harian keluarga dalam channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Dan apabila video ini bermanfaat untuk saudara-saudara, jangan lupa untuk di-like, di-subscribe channel YouTube ini, dan juga video ini dibagikan dan semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.